Kerja keras Satreskrim Polres Samosir bersama tim Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus pembunuhan pasangan suami istri yang menggegerkan warga Samosir akhirnya membuahkan hasil. Pelaku Marwan alias Begu 38 tahun berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Madya Tebing Tinggi pada Kamis malam tanggal 21 Juli tahun 2022. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka pembunuhan ini karena berusaha kabur saat akan menunjukkan barang bukti dan kunci rumah korban yang dibuangnya ke Danau Toba. Kepada petugas, aksi kejinya membunuh JG 55 tahun dan HK 54 tahun yang tak lain adalah temannya sendiri, lantaran sakit hati karena tidak diberi uang sebesar 1 juta rupiah oleh korban HK untuk membayar hutang-hutangnya. Si tersangka mengakui perbuatannya. Kemudian saya langsung interogasi kepada tersangka, apa motifnya sehingga kamu membunuh teman kamu, orang yang membantu kamu tinggal di rumahnya, ya, kemudian orang yang baik. Nah, menurut keterangan tersangka bahwa ianya sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena menurut si tersangka ini pernah meminta uang pertama sekali kepada korban HK, ibu rumah tangga, meminjam uang 1 juta untuk membayar utang-utangnya. Namun korban ibu HK tidak memberikan. Dan kemudian dia sudah mulai sakit hati. Kalau menurut cerita dia kepada saya juga, dia pernah minum tua bersama si korban. Ada perlakuan dan kata-kata yang membuat dia tersinggung. Sementara itu, Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon mengungkapkan kedua korban meninggal akibat dipukul menggunakan martil pemecah batu es. Namun, tanggal 10, H-1 sebelum kejadian, dia sudah merencanakan. Karena dia sudah sakit hati, dia tidak punya uang, kemudian banyak utang, cekcok sama istri, ya, imannya tidak kuat, pengguna narkoba, wah setan lah yang ada, ya, sehingga dia merencanakan, kemudian dia mengambil sebuah martil dari gudang, martil yang sehari-hari digunakan untuk memecah batu. Martil ini disimpannya malam hari tanggal 10 hari Minggu, kemudian disimpan di bawah kompor gas. Sebenarnya hari Minggu, kalau menurut keterangan dari tersangka, hari Minggu pagi dia pagi itu sudah mau mengejar ataupun berniat membunuh ibu HK. Namun karena kamar dikunci, ya, ketika dia buka tidak bisa, kembali dia urungkan niatnya, martil disimpan lagi di bawah kompor. Hari Senin pagi dia terbangun, kemudian melihat korban sendiri di dapur. Pagi hari suami ibu korban ini kebetulan sedang pergi mengantar anak-anak sekolah, ya, kemudian dia keluar dari kamar mandi. Dia sudah sembunyi di kamar mandi. Dilihatnya ada korban, ibu HK, kemudian dia ambil martil, kemudian dia memukul kepala ibu korban berulang-ulang. Kemudian terjatuh, setelah terjatuh, kemudian karena ibu korban masih meraung-raung, kemudian dia mengambil kain, ya, dan menyempal, ya, mulut ibu korban, ya. Dan setelah itu tiba-tiba dia mendengar ada suara sepeda motor, ya, korban kedua, Bapak JG datang. Karena datang, dia panik, dia kunci pintu depan. Setelah dia kunci, kemudian dia sembunyi. Dan kemudian korban kedua, Bapak JG ini mencoba membuka pintu, memanggil korban pertama, tidak ada sautan, pintu terkunci. Korban kedua masuk dari jendela.
masuk ke dalam rumah, kemudian ke dapur. Sempat korban kedua ini duduk melihat korban pertama, dan dia menanyakan kepada tersangka, "Kenapa nih Wan?" Namun si tersangka langsung memukul kepala korban kedua dengan martil kembali berulang-ulang, dan kemudian korban kedua tergeletak. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Atau pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dan pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.